Apakah kamu merasa selalu menghadapi masalah dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau keuangan? Apakah kamu lelah merasa stres, kewalahan, dan sepertinya masalah kamu tidak kunjung selesai? Kenyataannya adalah, kebanyakan orang meremehkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk memperbaiki masalah mereka. Yang diperlukan hanyalah mengubah beberapa kebiasaan. Ya, kamu tidak salah dengar. Dengan dunia yang berputar lebih cepat dari sebelumnya, menemukan perpaduan kebiasaan yang tepat dapat membuat kamu tetap waspada dan unggul. Dengan komitmen dan konsistensi, kamu akan takjub melihat betapa kamu dapat mengubah pengalaman sehari-hari kamu. Begini caranya. Nomor 1, bersikaplah strategis dengan perencanaan keuangan. Menertibkan keuangan kamu adalah salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi stres dan memperbaiki masalah dalam hidup kamu. Hal ini lebih dari sekedar penganggaran, ini tentang membuat rencana yang mendukung tujuan dan impian jangka panjang kamu. Mulailah dengan menilai situasi keuangan kamu saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan hutang. Dari sana, tetapkan tujuan yang realistis untuk menabung dan berinvestasi, dan buatlah anggaran yang memungkinkan kamu hidup sesuai kemampuan kamu sambil juga berupaya menuju masa depan. Kamu bahkan dapat mengatur transfer otomatis sehingga tagihan kamu dibayar tepat waktu setiap bulan dan sebagian pendapatan kamu langsung masuk ke rekening tabungan kamu. Juga, perhatikan baik-baik utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman gaji. Buatlah rencana untuk melunasinya sesegera mungkin sebelum utang kamu bertambah besar. Transfer saldo ke kartu berbunga rendah dan selalu lakukan pembayaran lebih dari minimum setiap bulannya. Dan karena hidup suka sekali melakukan hal-hal yang tidak terduga, sangat penting untuk memiliki jaring pengaman untuk memastikan kamu tidak lengah. Lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana darurat 3 hingga 6 bulan dengan tabungan yang cukup untuk menutupi pengeluaran pokok jika kamu kehilangan pekerjaan atau menghadapi krisis yang tidak terduga. Hal ini akan mencegah kamu terlilit utang lebih lanjut. Dengan menerapkan pendekatan strategis terhadap keuangan kamu tidak hanya menyelesaikan masalah yang mendesak, kamu sedang membuka jalan menuju masa depan yang aman dan bebas rasa khawatir. Nomor 2, kelola waktu kamu dengan bijaksana. Bayangkan menjalani hari kamu, menyelesaikan tugas-tugas kamu, dan masih menikmati waktu senggang yang menyenangkan itu. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Ya, itu sepenuhnya bisa dicapai. Manajemen waktu pada dasarnya adalah tentang memaksimalkan waktu 24 jam kamu tanpa merasa seperti kamu berpacu dengan waktu tanpa henti. Dan untuk mengendalikan waktu kamu dan menggunakannya dengan bijak, kamu harus mulai memprioritaskan tugas-tugas kamu. Tentukan apa yang memerlukan perhatian segera dan apa yang menunggu. Kemudian, fokuslah untuk menyelesaikan hal-hal dengan prioritas tinggi terlebih dahulu dan bagi hal-hal yang menakutkan menjadi tugas-tugas kecil. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mencoret item dari daftar tugas kamu. Ini juga memberi kesan kemajuan. Saat ini, penting juga untuk mengidentifikasi aktivitas yang menyita waktu namun memberikan nilai yang rendah. Minimalkan gangguan seperti media sosial, rapat yang tidak perlu, dan kesibukan kerja yang tidak ada gunanya. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada permintaan yang menghabiskan waktu. Dengan melakukan perubahan sederhana ini, kamu akan melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kepuasan. Bagaimanapun juga, waktu adalah satu-satunya hal yang kita harap bisa kita miliki lebih banyak lagi. Nomor 3, latih ketegasan. Bersikap asertif berarti memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, menyampaikan pendapat, dan menegaskan kebutuhan kamu sekaligus menghargai sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Kebiasaan ini mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur, penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan membangun hubungan yang kuat dan transparan. Mulailah dengan memahami kebutuhan kamu sendiri dan menghargainya. Tidak apa-apa mempunyai kebutuhan, dan tidak apa-apa untuk menyuarakannya. Sekali lagi, jangan takut untuk mengatakan tidak ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan prioritas atau nilai-nilai kamu. Dengan berkomunikasi secara asertif, kamu dapat bernegosiasi dengan lebih baik, menetapkan batasan yang sesuai, dan mengelola ekspektasi, sehingga menghasilkan interaksi yang lebih harmonis dan memuaskan baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Nomor 4, kembangkan pola pikir yang berfokus pada solusi. Kita semua menghadapi masalah dan tantangan, dan kita mudah terjebak oleh hal-hal negatif.
Namun terus memikirkan masalah seringkali menciptakan lebih banyak hal negatif dan menghalangi kamu untuk bergerak maju. Sebaliknya, arahkan fokus kamu untuk mencari solusi. Akui masalahnya, tapi jangan biarkan hal itu menjadi pusat perhatian. Tanyakan pada diri kamu, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Fokus pada mengambil tindakan dan bersikap konstruktif. Misalnya, jika kamu tidak mendapat promosi, alih-alih mengeluh betapa tidak adilnya promosi tersebut, tanyakan, keterampilan apa yang perlu saya kembangkan agar bisa mendapatkan promosi itu di lain waktu? Kemudian, buatlah rencana untuk memperoleh keterampilan tersebut. Atau, jika kamu pernah berkonflik dengan seorang teman, alih-alih merasa sakit hati, renungkan bagaimana kamu bisa berkomunikasi lebih baik di lain waktu. Kemudian, hubungi teman kamu untuk menebus kesalahannya. Pendekatan transformatif ini mengalihkan penekanan dari kejenuhan masalah ke pemikiran kemungkinan. Ini mengurangi stres, memberdayakan kamu, dan pada akhirnya, memberikan hasil yang lebih baik. Dengan latihan, otak kamu akan mulai mencari solusi secara default, membuat kamu lebih tangguh dan mudah beradaptasi. Nomor 5, mengadopsi pendekatan holistik terhadap kesehatan. Ini tentang melihat kesejahteraan kamu dari perspektif 360 derajat, pikiran, tubuh, dan jiwa. Kita menyadari bahwa elemen-elemen ini saling berhubungan, dan masing-masing elemen memainkan peran penting dalam kesehatan kamu secara keseluruhan. Ini berarti memprioritaskan perawatan diri dan mengembangkan praktik sehat seputar nutrisi, olahraga, dan tidur. Ini akan memberi pikiran dan tubuh kamu sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Jadi, beri makan tubuh kamu dengan makanan yang memberi energi dan membuat kamu merasa baik. Berolahragalah secara teratur sesuai keinginan kamu, baik itu yoga, lari, atau menari di ruang tamu kamu. Dan pastikan kamu cukup tidur untuk memulihkan tenaga. Menjaga kesehatan mental dan emosional kamu juga penting. Latihan seperti mindfulness, meditasi, dan penjurnalan dapat membantu menjaga kesehatan pikiran. Dan memupuk hubungan yang kuat dan suportif juga penting untuk kesehatan emosional. Terakhir, temukan sesuatu yang memberi makan jiwa kamu, seperti berhubungan dengan alam, menjadi sukarelawan, atau menekuni hobi. Ketika kamu menjaga semua aspek diri kamu akan menemukan bahwa banyak masalah hidup menjadi lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memupuk 5 kebiasaan ini, kamu akan melihat bahwa masalah tampaknya akan teratasi dengan sendirinya saat kamu menjadi lebih sadar dalam mencurahkan waktu, uang, pikiran, kata-kata, dan perawatan diri. Meskipun membentuk kebiasaan baru membutuhkan dedikasi, imbalannya sangat berharga. Ingatlah untuk bersabar dengan diri sendiri dan rayakan kemenangan kecil sepanjang perjalanan. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, selangkah demi selangkah. Jadi, teruslah berusaha mencapai tujuan kamu, dan biarkan paduan ini menginspirasi kamu kapanpun kamu membutuhkan motivasi ekstra. Kebiasaan manakah yang menurut kamu dapat memberikan perbedaan terbesar dalam hidup kamu, dan apa yang menghalangi kamu untuk menerapkannya? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempolnya, dan bagikan ke teman-teman kamu, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kamu mendapat pemberitahuan tentang postingan kami berikutnya. Selain itu, untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk menonton video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.